Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tentang sifat-sifat aljabar real pada mata kuliah analisis real. Nah, yang akan dibahas yang pertama yaitu lapangan, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Sebelum pada pembahasan tersebut, bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ditulis A per B dengan syarat B-nya itu tidak sama dengan 0. Bilangan rasional memiliki batasan yaitu terdapat pada selang negatif tak hingga sampai tak hingga. Bilangan-bilangan rasional juga bisa berbentuk pecahan seperti 1/3, 1/2, 1/5, dan seterusnya. Bisa juga bilangan-bilangan rasional berbentuk pecahan campuran seperti 2 1/2, 3 1/5, dan seterusnya. Adapun bilangan-bilangan rasional yang tulisannya itu berbentuk desimal. Deret angkanya itu berulang teratur. Seperti 1/8 itu sama dengan 0,125000. Nah, 0-nya itu berulang secara teratur. Kemudian 1/3 sama dengan 0,3333, di mana 3-nya itu berulang secara teratur. Nah, selanjutnya yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak rasional. Bilangan irasional adalah bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan bentuk pecahan. Jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, bilangan itu tidak mempunyai pola berulang secara teratur, seperti contohnya akar 3, itu sama dengan 1,7320500807. Nah, terlihat tidak terjadi pola yang berulang secara teratur. Jadi, bilangan irasional jika dituliskan dalam bentuk desimal tidak memiliki pola berulang secara teratur. Nah, selanjutnya yaitu tentang aksioma lapangan, di mana sifat aljabar atau sering disebut sebagai aksioma lapangan pada bilangan real yang merupakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh himpunan bilangan real sebagai lapangan terhadap operasi biner, penjumlahan, dan perkalian. Adapun sifat-sifat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B bilangan real, A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B, C bilangan real, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Selanjutnya, bersifat kewujudan elemen 0. Sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, elemen bilangan real, setiap 0 elemen bilangan real, sedemikian sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sifat selanjutnya, sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan atau elemen lawan ataupun elemen negatif. Untuk setiap A elemen bilangan real, untuk setiap min A elemen bilangan real, sedemikian sehingga A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Sifat selanjutnya, sifat komutatif terhadap operasi perkalian. Untuk setiap A, B elemen bilangan real, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat selanjutnya, sifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Untuk setiap A, B, C elemen bilangan real, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Selanjutnya, kewujudan elemen kesatuan, sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi perkalian. Setiap satu merupakan bilangan real, sedemikian sehingga 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A.
Untuk anggota real yang tak nol, berlaku sifat eksistensi elemen inverse terhadap perkalian. Untuk setiap A elemen bilangan real, di mana A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Setiap 1 per A elemen bilangan real, sedemikian sehingga 1 per A dikali A sama dengan A dikali 1 per A sama dengan 1. Sifat yang terakhir dari aksioma lapangan yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap A, B, C elemen real, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Ini juga sama bersifat dalam kurung B plus C dikali A sama dengan B dikali A plus C dikali A. Selanjutnya yaitu aksioma sifat urutan. Sifat-sifat urutan pada bilangan real, sifat urutan menjelaskan tentang kepositifan dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan yang real. Ada subzeta kosong, P subset R, yang disebut dengan himpunan bilangan-bilangan real positif tegas, yang memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Jika A, B elemen P, maka A plus B elemen P. Jika A, B elemen P, maka A dikali B elemen P. Jika A elemen P, maka memenuhi tepat satu kondisi, A elemen P atau min A elemen P, yakni A sama dengan 0. Kemudian definisi 1.1.5. Jika A untuk P ditulis A lebih besar dari 0, itu A sama dengan bilangan real. Jika A untuk P, himpunan 0, ditulis A pangkat 3 kali 0, di mana A-nya ini adalah bilangan real non-negatif. Selanjutnya, jika min A untuk P ditulis A kurang dari 0, artinya A ini adalah bilangan real yang negatif. Kemudian yang terakhir, jika min A untuk P, E-nya itu himpunan kosong, ditulis A elemen 0, artinya A ini merupakan bilangan real yang non-positif. Selanjutnya definisi 1.1.6. Diberikan A, B untuk bilangan real, jika A min B elemen P, maka dituliskan A lebih besar dari B atau B-nya ini lebih kecil dari A. Jika A min B elemen P gabungan dari bilangan himpunan 0, maka dituliskan A lebih besar atau sama dengan B, atau bisa juga B itu kurang dari atau sama dengan A. Nah, ini tuh sifat trikotomi di atas itu melibatkan bahwa untuk memenuhi tepat satu kondisi sebagai berikut, di mana A-nya itu lebih besar dari B, A sama dengan B, A-nya juga kurang dari B. Nah, selanjutnya, jika A kurang dari atau sama dengan B, dan B-nya itu kurang dari sama dengan A, maka A-nya ini sama dengan B. Jika B lebih besar dari A, dan B kurang dari C, artinya bahwa A ini kurang dari B dan B ini kurang dari C. Selanjutnya yaitu tentang sifat urutan dasar. Yang pertama ada trikotomi. Jika X dan Y dua bilangan real, maka pasti salah satu di antara tiga hubungan berlaku X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X-nya itu lebih besar dari Y. Kemudian, yang kedua yaitu transitif, di mana jika X-nya ini kurang dari Y dan Y-nya juga kurang dari Z, maka X ini kurang dari Z. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan dan pengurangan. Jika X-nya ini kurang dari Y, maka X plus Z kurang dari Y plus Z. Dan Z dan X kurang dari Z kurang dari Y kurang dari Z. Yang keempat, perkalian. Jika X-nya itu kurang dari Y dan Z positif, maka XZ kurang dari YZ. Yang kedua, jika X kurang dari Y dan negatif, maka si XZ ini lebih besar dari YZ.
Selanjutnya yaitu penggunaan sifat urutan atau sifat-sifat aljabar bilangan real. Nah, dari sifat urutan R banyak dimunculkan ketidaksamaan dan ketaksamaan-ketaksamaan. Beberapa yang sangat terkenal akan diperhatikan pada bagian berikut. Yang pertama itu ketaksamaan AMGM, ketaksamaan AMGM. Nah, ketaksamaan AMGM atau Arithmetic Mean Geometric Mean berikut berlaku dan berbentuk A plus B per 2 itu lebih dari atau sama dengan akar A dikali B. A, B elemen bilangan real, selanjutnya diperoleh A min 2 ditambah B itu lebih besar atau sama dengan 0. Akibatnya diperoleh A plus B lebih besar atau sama dengan 2 atau lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya yaitu ketaksamaan Bernoulli. Ketaksamaan Bernoulli berbentuk dalam kurung 1 plus A pangkat N lebih besar atau sama dengan 1 plus NA. Untuk setiap N-nya itu bilangan N dan A-nya itu lebih besar dari min 1. Contohnya, tunjukkan bahwa jika A lebih besar dari 0 dan A juga kurang dari B, dan 0 kurang dari C dan C kurang dari D, maka A dikali C lebih besar dari 0 dan A dikali C kurang dari B dikali D. Jawab. Misalkan A itu kurang dari 0 dan maksud saya A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu kurang dari B. Dan C-nya itu lebih dari 0 dan C-nya kurang dari D. Ini berarti A, B, B min A, C, D, D min C itu elemen P. A dikali C, dalam kurung B min A dikali C, itu sama dengan B dikali C min A dikali C. Dan B dikali dalam kurung D min C, itu sama dengan B dikali D dikurangi B dikali C, juga di P. Selanjutnya, dalam kurung B dikali C min A dikali C, tambah dalam kurung B dikali D dikurangi B dikali C, itu sama dengan B dikali D min A dikali C, juga berada di P. Jadi, AC dan BD min AC itu merupakan elemen dari P. Ini berarti 0 itu kurang dari A dikali C, dan A dikali C ini kurang dari BD. Atau, bisa tuliskan juga, A dikali C lebih besar dari 0, dan A dikali C kurang dari B dikali D. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai tentang sifat-sifat aljabar real. Selanjutnya yaitu tentang nilai mutlak pada mata kuliah analisis real. Yang pertama, pengertian yang dalam matematika, nilainya ini absolut atau nilainya mutlak dari suatu bilangan real, di mana X-nya itu bisa dituliskan dalam kurung tanda mutlak X. Selanjutnya, nilai dari X tanpa disertai oleh tanda. Kemudian dari sudut pandang geometri, nilai mutlak dari X ditulis dalam seperti pada gambar, yaitu tanda mutlak X. Nah, jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Selanjutnya, karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, jadi jika ada X-nya itu bernilai negatif, kemudian diberikan tanda nilai mutlak, maka nilai X tersebut akan bernilai positif, karena itu merupakan pengertian dari nilai mutlak. Selanjutnya, nilai mutlak dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu seperti yang ada di sebelah kiri, di mana nilai mutlak X sama dengan X, jika X ini lebih besar atau sama dengan 0. Contohnya itu mutlak 3, sama dengan 3. Selanjutnya, didefinisikan seperti pada sebelah kanan, yaitu nilai mutlak X sama dengan min X, jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, contohnya itu jika dalam tanda mutlak, nilai mutlak min 3 itu sama dengan 3, karena seperti definisi tadi,
jika X-nya itu meskipun bernilai negatif ketika berada di tanda mutlak, maka akan bernilai positif. Adapun persamaan dan ketidaksamaan dari nilai mutlak itu ada 3. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan A, di mana dengan A itu lebih besar dari 0. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A, artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Kemudian yang kedua yaitu nilai mutlak X kurang dari A dengan si A-nya ini lebih besar dari 0. Persamaan mutlak X kurang dari A, ini artinya jarak X ke 0 kurang dari A. Selanjutnya yaitu yang ketiga, nilai mutlak X lebih besar dari A dengan A-nya ini lebih besar dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak X lebih besar dari A, artinya jarak X ke 0 lebih dari A. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu nilai mutlak X sama dengan A A-nya ini lebih besar dari 0. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A, artinya kan tadi jarak dari X ke 0 itu sama dengan A. Ini berlaku mutlak X sama dengan A, jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan A atau X-nya itu sama dengan min A. Contoh, mutlak dari 2X min 7 sama dengan 3. Nah, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri, di mana 2X min 7 sama dengan 3. 2X min 7 sama dengan 3, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan min 7. Kita tambahkan dengan 7, sehingga dihasilkan 2X sama dengan 10. Kemudian kedua sisinya itu dibagi dengan 2, sehingga dihasilkan X-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya pada kondisi yang kedua, yang di sebelah kanan maksud saya, yaitu 2X min 7 sama dengan min 3. Kedua ruas kita tambahkan dengan 7, sehingga diperoleh 2X sama dengan 4. Kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga X plus 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X min 7 sama dengan 3 adalah 2 dan 5. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang mutlak X kurang dari A dengan A ini lebih besar dari 0. Nah, persamaan mutlak X kurang dari A itu kan artinya jika jarak X ke 0 kurang dari A. Maka ini berlaku mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X-nya itu lebih besar dari min A dan X-nya itu kurang dari A. Contohnya, mutlak 2X min 1 kurang dari 7. Nah, pada sisi kiri yaitu bernilai negatif dan di sebelah kanan itu bernilai positif, sehingga 2X min 1 itu lebih besar dari min 7 dan 2X min 1 itu kurang dari 7. Nah, kedua ruas setiap ruasnya kita tambahkan dengan 1, sehingga min 6 kurang dari 2X kurang dari 8. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi seluruh sisinya itu kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh min 6 dibagi 2 hasilnya min 3. 2X dibagi 2 hasilnya X, dan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga diperoleh X-nya itu lebih besar dari min 3 dan X-nya itu kurang dari 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari 4 dan X-nya itu lebih dari min 3. Selanjutnya, mutlak X lebih besar dari A dengan A-nya itu lebih besar dari 0. Persamaan ini mutlak X lebih besar dari A, artinya jarak X ke 0 lebih dari A. Maka ini berlaku mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika si X-nya itu kurang dari min A atau X-nya itu lebih dari A. Contohnya, mutlak X ditambah 2 itu lebih besar atau sama dengan 6. Pada kondisi yang pertama, yaitu 4X plus 2
kurang dari atau sama dengan min 6. Nah, tandanya itu berubah ketika nilainya itu negatif, sehingga diperoleh 4x plus 2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian, kedua sisi kita kurangi dengan 2, sehingga dihasilkan 4x kurang dari atau sama dengan min 8. Kedua sisi kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh x itu kurang dari atau sama dengan min 2. Atau pada kondisi yang kedua, yaitu 4x ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 6. Sama halnya, kedua sisi kita jumlahkan dengan negatif 2, sehingga diperoleh 4x lebih besar atau sama dengan 4. Kemudian, kedua sisi juga kita bagi dengan 4, sehingga diperoleh x lebih besar atau sama dengan 1. Sehingga, jadi himpunan penyelesaian dari mutlak x plus 2 lebih besar atau sama dengan 6 adalah x-nya itu kurang dari atau sama dengan min 2 atau x-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Bentuknya itu terjadi menjadi dua bentuk. Yang pertama mutlak AX plus B, di mana si mutlak AX plus B ini sama dengan AX plus B jika si X-nya itu lebih besar atau sama dengan min B per A. Selanjutnya, jika mutlak AX plus B itu sama dengan min dalam kurung AX plus B jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari min B per A. Pada bentuk yang kedua, yaitu mutlak AX plus B sama dengan AX plus B jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan B per A. Dan AX plus B-nya itu juga min AX plus B jika dan X-nya itu kurang dari B min A. Terlihat seperti pada contoh, mutlak 2X plus 8 itu terjadi dua kondisi kan, seperti yang pertama, seperti yang menyelesaikan yang pertama itu, mutlak 2x plus 8 sama dengan 2x plus 8 jika x-nya itu lebih besar atau sama dengan min 4. Nah, kemudian kondisi yang kedua, mutlak 2x plus 8 sama dengan negatif dalam kurung 2x plus 8 jika x-nya ini kurang dari min 4. Selanjutnya, sifat-sifat persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Teorema yang pertama, mutlak x sama dengan mutlak min x. Ini terjadi tiga kondisi. Nah, yang pertama, jika x-nya itu kurang dari 0. Jika x-nya kurang dari 0, maka min x itu lebih dari 0. Sehingga mutlak x sama dengan min x karena si x-nya itu kurang dari 0. Yang kedua, mutlak min x sama dengan min x karena min x itu lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh mutlak x sama dengan min x sama dengan mutlak dari min x. Atau dengan kata lain, si mutlak x ini sama dengan mutlak min x. Berarti ini terbukti bahwasannya mutlak x sama dengan mutlak min x jika x-nya itu kurang dari 0. Kemudian yang kedua, jika si x-nya itu sama dengan 0, maka min x sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 0 sama dengan min x. Atau x ini sama dengan min x. Akibatnya, si mutlak x ini sama dengan mutlak min x. Terbukti bahwasannya mutlak x sama dengan mutlak min x jika x-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu jika x-nya itu lebih besar dari 0, maka min x itu kurang dari 0. Kemudian kita buktikan mutlak x sama dengan x, karena si x-nya itu lebih besar dari 0. Mutlak min x sama dengan min dikali min x sama dengan x, karena min x-nya ini kurang dari 0. Sehingga diperoleh mutlak x sama dengan x sama dengan mutlak min x. Atau dengan kata lain juga, mutlak x sama dengan mutlak min x. Jadi ini terbukti bahwasanya mutlak x sama dengan mutlak min x jika x-nya itu lebih besar dari 0. Selanjutnya teorema yang kedua. Untuk setiap bilangan real x, mutlak x min x sama dengan mutlak y min x, maka berlaku mutlak x min y sama dengan mutlak min dikali x min y. Berdasarkan teorema yang pertama, yaitu tentang mutlak x sama dengan mutlak min x, kita bisa peroleh sama dengan mutlak min x plus y.
Dihasilkan, kita operasikan sehingga atau kita ubah posisinya yaitu menjadi mutlak Y min X. Berarti ini terbukti teorema ini sesuai dengan teorema 1 yakni mutlak X sama dengan mutlak min X. Selanjutnya teorema 3. Untuk setiap bilangan real X berlaku mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jelas, karena akar X kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0, hasil akar pasti positif. Jika X-nya itu lebih besar dari 0, maka akar X kuadrat sama dengan X. Jika X-nya ini kurang dari 0, maka min X lebih besar dari 0. Dan min X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Sehingga akar X kuadrat sama dengan min X. Dihasilkan, akar X kuadrat sama dengan X jika X-nya itu lebih besar dari 0. Akar X kuadrat sama dengan min X jika X-nya itu kurang dari 0. Sehingga akar X kuadrat sama dengan min X. Atau dengan kata lain, akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Ini terbukti. Selanjutnya teorema 4. Untuk setiap bilangan real X mutlak X kuadrat sama dengan mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini berlaku mutlak X dikuadratkan sama dengan akar X kuadrat dikuadratkan berdasarkan teorema 3, itu sama dengan plus min X dikuadratkan, atau sama dengan juga X kuadrat. Ini terbukti. Kan tadi mutlak. Kemudian, mutlak X kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat dikuadratkan berdasarkan teorema 3, bahwasannya hasilnya itu X kuadrat, karena X kuadrat ini lebih besar atau sama dengan 0. Jadi terbukti. Kemudian pada teorema 5, untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku dua kondisi. Yang pertama, yaitu mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedua, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y, di mana Y-nya ini tidak sama dengan 0. Pembuktian yang pertama, mutlak X dikali Y sama dengan akar X dikali Y dikuadratkan, sama dengan akar kita operasikan X kuadrat dikali Y kuadrat. Sama dengan kita pecahkan kedua sisinya itu menjadi akar X kuadrat dikali akar Y kuadrat. Nah, ini tuh sesuai dengan teorema 3, sehingga diperoleh mutlak X dikali mutlak Y. Jadi ini terbukti. Kemudian yang mutlak X per Y sama dengan akar dari X per Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat per Y kuadrat. Sama dengan akar X kuadrat per akar Y kuadrat. Itu berbentuk dalam bentuk pecahan. Sehingga kita bisa tuliskan juga mutlak X per mutlak Y, di mana Y-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi, pernyataan tersebut terbukti. Selanjutnya teorema ke-6. Untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku mutlak X sama dengan mutlak Y. Jika dan hanya jika si X ini positif atau min plus min Y. Akan dibuktikan mutlak X sama dengan mutlak Y jika si X ini plus min Y. Mutlak X sama dengan mutlak Y sama dengan akar dari X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Nah, X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat. Kemudian, X ini sama dengan plus min akar Y kuadrat. X sama dengan plus min Y. Ini terbukti. Kemudian akan dibuktikan X sama dengan plus min Y jika mutlak X sama dengan mutlak Y. X sama dengan plus min Y sama dengan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita operasikan sehingga akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Nah, sesuai dengan teorema sebelumnya, ini mutlak X sama dengan mutlak Y. Jadi, teorema ini terbukti. Selanjutnya teorema 7. Untuk setiap bilangan real berlaku X-nya itu kurang dari atau sama dengan mutlak X. Nah, kita akan buktikan mutlak X lebih besar atau sama dengan 0, di mana nilai mutlak ini pasti bernilainya kan positif. Jika si X-nya itu kurang dari 0, maka X-nya itu kurang dari mutlak X. Sehingga diperoleh X-nya ini kurang dari atau sama dengan mutlak X. Ini terbukti.
Selanjutnya teorema 8, di mana si mutlak X-nya itu lebih besar dari A jika dan hanya jika X-nya itu kurang dari min A atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Nah, akan ditunjukkan atau akan dibuktikan mutlak X lebih besar atau sama dengan A jika si X-nya ini kurang dari min A atau X-nya itu lebih besar dari atau sama dengan A. Nah, diketahui mutlak X lebih besar atau sama dengan A dan A-nya ini lebih besar atau sama dengan 0 untuk X lebih besar dari 0, maka mutlak X itu sama dengan X. Ini sesuai dengan definisi nilai mutlak yang telah dijelaskan tadi. Maka si X-nya ini lebih besar atau sama dengan A. X lebih besar dari 0, irisan X lebih besar atau sama dengan A, yakni sama dengan X lebih besar dari A. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, untuk X kurang dari 0, di mana mutlak X itu sama dengan min X. Ini sesuai dengan definisi mutlak, maka min X lebih besar atau sama dengan A, atau X-nya itu kurang dari atau sama dengan min A, di mana X-nya ini kurang dari 0, irisan dari X kurang dari atau sama dengan min A, sama dengan X kurang dari atau sama dengan min A. Ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, gabungan dari persamaan 1 dan 2 adalah X kurang dari atau sama dengan min A, atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Maka ini terbukti. Kemudian akan dibuktikan juga X-nya itu kurang dari min A, atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Jika dan hanya jika mutlak X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Nah, diketahui X-nya itu kurang dari atau sama dengan min A, atau X-nya itu lebih besar atau sama dengan A. Dan X dan A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Untuk X kurang dari atau sama dengan min A, dan min A itu kurang dari atau sama dengan 0, maka X-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga mutlak X sama dengan min X. Ini sesuai dengan definisi nilai mutlak yang telah dijelaskan tadi. Karena mutlak X-nya itu sama dengan min X, dan min X itu lebih besar atau sama dengan A, maka mutlak X lebih besar atau sama dengan A. Ini terbukti. Berarti teorema 8 ini terbukti. Selanjutnya teorema 9. Untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z berlaku yang pertama, mutlak X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Ketidaksamaan ini merupakan kesamaan segitiga. Nah, berdasarkan teorema 7 yang telah dibahas tadi, untuk pembuktiannya yaitu X kurang dari mutlak X, untuk min X kurang dari mutlak min X. X plus Y kurang dari mutlak X plus mutlak Y, dan Y-nya juga nih, Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y, dan min Y kurang dari atau sama dengan mutlak min Y. Min X plus dalam kurung min Y kurang dari atau sama dengan mutlak min X ditambah mutlak min Y, ini berlaku dalam kurung X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y, dan min dikali X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Ini berarti dengan pembuktian tersebut bahwasannya mutlak X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Ini terbukti. Kemudian yang kedua yaitu membuktikan mutlak X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak Y. Berdasarkan teorema yang ke-9 yang pertama tadi, mutlak X plus min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X plus mutlak min Y. Nah, ini kan diperoleh. Jadi, mutlak X min Y itu kurang dari mutlak X plus mutlak Y. Maka, pernyataan pada I2 ini tuh terbukti sesuai teorema 9I yang pertama. Teorema yang ke-9 I yang ketiga yaitu tentang mutlak X min Y lebih besar atau sama dengan mutlak X dikurangi mutlak Y. Berdasarkan teorema 9I yang pertama, mutlak X sama dengan mutlak X min Y ditambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y plus mutlak Y berdasarkan teorema 9I, sehingga diperoleh
mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y ditambah mutlak Y. Mutlak X dikurangi mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Ini persamaan yang pertama. Kemudian, mutlak X sama dengan mutlak dari X min Y plus X kurang dari atau sama dengan mutlak Y min X plus mutlak X berdasarkan teorema 9I yang pertama, sehingga diperoleh mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y min X plus mutlak X. Mutlak Y min mutlak X kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Mutlak X dikurangi mutlak Y lebih besar atau sama dengan min mutlak X min Y. Kemudian kita operasikan min mutlak X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min mutlak Y. Ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, gabungan dari persamaan 1 dan 2 diperoleh min mutlak X min Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y. Dengan kata lain, mutlak dari mutlak X min mutlak Y kurang dari atau sama dengan mutlak X min Y berdasarkan teorema 8I yang pertama, atau mutlak X min Y lebih besar atau sama dengan mutlak X min mutlak Y. Nah, maka pada pembuktian teorema 9 ini terbukti bahwasannya mutlak X min Y itu lebih besar atau sama dengan mutlak dari mutlak X min mutlak Y. Terbukti sesuai dengan teorema 9 yang pertama, di mana ini tuh mutlak X min Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X min Z ditambah mutlak Z min Y. Kemudian teorema 10. Jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, pada kondisi yang pertama yaitu mutlak X lebih besar dari 0 dan mutlak Y lebih dari 0, maka mutlak X plus mutlak Y lebih dari 0. Diketahui mutlak X-nya itu kan kurang dari mutlak Y, maka mutlak X-nya itu dikurangi mutlak Y, di mana kurang dari 0. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan mutlak X dikuadratkan dikurangi mutlak Y dikuadratkan sama dengan dalam kurung mutlak X min mutlak Y dalam kurung mutlak X plus mutlak Y. Karena mutlak X min mutlak Y itu kurang dari 0 dan mutlak X ditambah mutlak Y itu lebih besar dari 0, ini negatifnya kita kalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya kan negatif. Maka kita peroleh mutlak X min mutlak Y dikali mutlak X plus mutlak Y itu kurang dari 0. Sehingga X kuadrat ini dikurangi Y kuadrat itu kurang dari 0. Nah, sehingga terbukti bahwasannya X kuadrat itu kurang dari Y kuadrat. Karena kan dari pembuktian tersebut yang telah kita buktikan tadi, negatif dikalikan dengan hasilnya yang positif, maka hasil dari perkalian tersebut akan bernilai negatif. Selanjutnya yaitu mengenai tentang sifat kelengkapan R, himpunan terbatas, supremum, dan imprimum. Definisi dari supremum dan imprimum ini adalah yang pertama tentang supremum, definisi 2.5, batas atas atau batas bawah dan himpunan terbatas. Misalkan H sub himpunan tak kosong dari R mengenai tentang himpunan terbatas, maka A elemen dari R disebut batas atas dari H jika X-nya ini kurang dari atau sama dengan A. Untuk setiap X-nya ini elemen dari H, jika H memiliki batas atas, maka S dikatakan terbatas di atas. Kemudian B elemen dari R disebut batas bawah dari H jika X-nya ini lebih besar atau sama dengan B. Untuk setiap X-nya itu elemen dari H. Jika H memiliki batas bawah, maka S-nya ini dikatakan terbatas di bawah. Dari dua kondisi tersebut diperoleh bahwasannya H ini terbatas di atas dan di bawah, maka H dikatakan terbatas. Selanjutnya yaitu aksioma tentang kelengkapan. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R
yang terbatas di atas memiliki supremum di R, dan setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah memiliki infimum di R. Contohnya, pandang himpunan S sama dengan himpunan 0,1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya sama dengan himpunan 1/1/n, dan n-nya ini elemen dari n besar. Himpunan ini terbatas di bawah oleh setiap bilangan real m kurang dari atau sama dengan 0, dan terbatas di atas oleh setiap bilangan real m lebih besar atau sama dengan 1. Selanjutnya tentang lemma, urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H-nya ini subhimpunan tak kosong dari R jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka B ini kurang dari atau sama dengan A. Buktinya, karena H-nya tidak sama dengan himpunan kosong, sebarang maka X ini elemen dari H. A adalah suatu batas. Oleh karena itu, dengan menggunakan sifat ketransitifan urutan, akan kita peroleh B ini kurang dari atau sama dengan A. Selanjutnya proposisi. Himpunan H irisan dengan R terbatas jika dan hanya jika terdapat K lebih besar atau 0. Sedemikian sehingga mutlak X kurang dari atau sama dengan K untuk setiap X-nya ini elemen dari H. Proposisi di atas memberitahu bahwa himpunan terbatas adalah himpunan yang termuat dalam suatu interval dengan selang min K sampai K untuk K-nya ini lebih besar dari 0. Nah, definisi dari supremum. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di H, atau dapat dituliskan S sama dengan supremum H jika untuk setiap X-nya ini elemen dari H, di mana X-nya ini kurang dari atau sama dengan S. Untuk setiap A batas atas H, di mana A-nya ini lebih besar atau sama dengan S, di mana S-nya ini batas atas terkecil. Selanjutnya definisi tentang infimum. Bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H, atau dapat dituliskan I sama dengan infimum H jika untuk setiap X-nya ini elemen dari H, di mana X-nya ini lebih besar atau sama dengan I. Kemudian kondisi yang kedua, untuk setiap B batas bawah H, di mana B-nya ini kurang dari atau sama dengan I, di mana I-nya merupakan batas bawah terbesar. Selanjutnya teorema 2.5 tentang supremum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S ini sama dengan supremum H. Jika untuk setiap X-nya ini elemen dari H, di mana X-nya kurang dari atau sama dengan S. Yang kedua, untuk setiap R kurang dari S, setiap X-nya ini elemen dari H, sedemikian sehingga X-nya itu lebih besar dari R. Selanjutnya teorema 2.6 tentang infimum. Kita misalkan H-nya ini subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka I-nya sama dengan infimum H. Jika yang pertama untuk setiap X-nya ini elemen H, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan I, dan yang kedua untuk setiap J kurang dari I, setiap X elemen dari H, sedemikian sehingga X-nya ini kurang dari J. Selanjutnya tentang teorema. Supremum dari himpunan S ini R bersifat tunggal. Tentang ketunggalan. Buktinya, misalkan U1 dan U2 supremum dari S. Maka keduanya merupakan batas atas dari S. Andaikan kita misalkan bahwasanya U1 itu kurang dari U2. Dengan hipotesis U2 supremum mengakibatkan U1 ini bukan batas atas dari S. Secara sama, U2 kurang dari U1, maka dengan hipotesis U1 supremum mengakibatkan bahwasanya U2 ini bukan batas atas dari S. Karena itu, haruslah U1 sama dengan U2. Selanjutnya tentang lemma. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di R merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilonnya ini lebih besar dari 0. Terdapat S epsilon elemen dari S, sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Nah, buktinya kita misalkan U itu merupakan batas S bila U kurang dari Pi ini kurang dari U, dan dimana epsilon sama dengan U dikurangi Pi, maka epsilon ini akan lebih besar dari 0. Akibatnya, S epsilon elemen dari S, maka V sama dengan U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon.
karena V bukan batas atas dari S. Karena hal ini berlaku untuk V kurang dari U, maka haruslah U sama dengan supremum S. Sebaliknya, misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0, karena U ini dikurangi epsilon kurang dari U, maka U dikurangi epsilon bukan batas dari S. Karenanya terdapat unsur S epsilon di S yang lebih dari U dikurangi epsilon, yaitu U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Selanjutnya himpunan S2, contohnya yaitu tentang himpunan S2, di mana X yang ini lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1, yang mempunyai 1 sebagai batas atas. Kita buktikan penyelesaiannya yaitu bila V kurang dari 1 terdapat unsur S aksen di S2 sehingga P kurang dari S aksen. Dari sini P bukan merupakan batas atas dari S2. Karena P sembarang bilangan P kurang dari 1, maka haruslah supremum S2 sama dengan 1. Secara sama ditunjukkan dengan infimum S2. Catatan, ketika supremum S2 dan infimum S2, keduanya termuat di S2. Nah, contoh yang kedua, himpunan dari S3 di mana X-nya ini lebih besar dari 0 dan X-nya itu kurang dari 1, mempunyai 1 sebagai batas atas. Dengan penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan argumentasi serupa seperti halnya yang tadi untuk S2. Nah, kita akan peroleh supremum S3 sama dengan 1. Dalam hal ini, himpunan S3 tidak memuat supremum S3 karena secara sama infimum S3 itu sama dengan 0, jadi tidak termuat di S3. Selanjutnya yaitu tentang barisan dan limitnya. Nah, barisan menurut definisi 3.1, suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Dengan demikian, misalkan kita punya nih barisan X, maka biasanya kita menandai pengaitan dari bilangan asli N ke bilangan real Xn, sehingga bisa didefinisikan sebagai N dibagi N itu, X dibagi N itu ke R, 1, X1, 2, X2, dan seterusnya sampai N-nya ini adalah Xn. Secara umum, X-nya itu sama dengan X1, X2, seterusnya sampai Xn. Nah, ini juga dapat dituliskan sebagai X-nya itu sama dengan Xn. Selanjutnya yaitu tentang barisan hasil operasi, di mana definisi 3.2 mengenai tentang barisan hasil operasi, misal X-nya itu Xn dan Y-nya itu adalah Yn, barisan pada bilangan real, maka satu jumlah atau selisih dua barisan tersebut didefinisikan sebagai barisan X plus min Y sama dengan Xm plus min Yn. Nah, hasil kali dua barisan tersebut didefinisikan sebagai barisan X dikali Y sama dengan Xn dikali Yn. Yang ketiga, hasil bagi dua barisan didefinisikan sebagai barisan X plus per Y sama dengan Xn ini per Yn. Dengan syarat Yn ini tidak sama dengan 0 untuk setiap N-nya elemen dari N. Misalkan C-nya ini adalah bilangan real, hasil kali barisan dengan C didefinisikan sebagai barisan Cx sama dengan C dikali Xn. Kemudian contoh 3.3, misalkan X-nya ini sama dengan 1 per N dan Y-nya itu 2N, kita dapat mengoperasikan kedua barisan sehingga diperoleh 1, X plus Y ini sama dengan 1 per N plus 2N, dan yang kedua, X dikali Y sama dengan 1 per N dikali 2N sama dengan 2. Selanjutnya tentang limit barisan. Definisi limit barisan, misalkan X ini Xn, barisan bilangan real. Suatu bilangan real L dikatakan limit dari X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, setiap K epsilon elemen dari N, demikian sehingga untuk setiap N-nya ini lebih besar atau sama dengan K epsilon, maka mutlak Xn min L kurang dari epsilon. Jika barisan X sama dengan Xm memiliki limit, maka dikatakan X ini konvergen ke L dan dilambangkan limit X sama dengan L atau limit Xn sama dengan L. Atau juga bisa jika X maka L, yang mengartikan bahwasannya Xn ini akan mendekati L jika N menuju tak hingga. Dan sebaliknya, jika
X-nya ini tidak memiliki limit, maka X-nya ini dikatakan divergen. Selanjutnya contoh, tunjukkan bahwa limit dari 1 per N ini sama dengan 0. Kita akan mencari K epsilon elemen dari N, sehingga untuk setiap N-nya ini akan lebih besar atau sama dengan dari K epsilon. Berlaku 1 per N dikurangi 0 kurang dari epsilon. Nah, kita perhatikan bahwasanya K epsilon ini lebih besar dari 1 per epsilon. Misalkan epsilon itu lebih besar dari 0, kita akan pilih K epsilon lebih besar dari 1 per epsilon. Sehingga untuk setiap N-nya ini lebih besar atau sama dengan K epsilon. Ini berlaku mutlak 1 per N dikurangi 0 sama dengan mutlak 1 per N sama dengan 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per K epsilon kurang dari 1 per 1 per epsilon. Itu hasilnya epsilon jika limit 1 per N-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya tentang keunggulan limit. Setiap barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Buktinya misalkan X sama dengan XN, nah kan ada A dan B limit dari X, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat N1 epsilon, sehingga untuk setiap N ini lebih besar atau sama dengan N1. Berlaku mutlak XN min A kurang dari epsilon per 2. Sama halnya dengan N2 epsilon. Nah, maka ini berlaku mutlak A min B sama dengan mutlak A min XN plus XN min B kurang dari itu sama dengan mutlak A min XN ditambah mutlak XN min B sama dengan mutlak XN min A plus mutlak XN min B kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 yang hasilnya jika dioperasikan adalah epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, kita simpulkan bahwasanya mutlak A min B sama dengan 0 atau A-nya ini sama dengan B. Selanjutnya tentang ekor barisan. Sesuai dengan definisi ekor barisan, kita misalkan X-nya sama dengan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Barisan bilangan real, misalkan M-nya ini bilangan asli, maka ekor M dapat barisan ini didefinisikan sebagai XM sama dengan XM plus 1, XM plus 2, dan seterusnya sampai XM plus N. Selanjutnya teorema tentang limit barisan dengan kondisi tertentu. Misalkan AN-nya ini, AN dan XN-nya barisan bilangan real, dan juga L-nya bilangan real. Jika limit AN sama dengan 0 dan terdapat C lebih besar dari 0 dan M-nya ini elemen dari N, sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan M, dihasilkan mutlak XN min L kurang dari C. Mutlak AN, maka limit XN ini sama dengan L. Kemudian akan ditunjukkan limit XN sama dengan L, misalkan epsilon itu lebih besar dari 0. Karena limit AN sama dengan 0 dan C lebih besar dari 0, maka K elemen dari N, sehingga untuk setiap N ini lebih besar atau sama dengan K. Mutlak A dikurangi 0 sama dengan mutlak AN kurang dari epsilon per C, mengakibatkan N-nya ini lebih besar atau sama dengan K. Mutlak XM min L kurang dari C, mutlak AN kurang dari C, epsilon per C sama dengan C. Ini menunjukkan bahwasanya limit dari XN-nya ini sama dengan L. Kemudian pada contoh, untuk setiap B elemen bilangan real, buktikan bahwasanya B per N ini sama dengan 0. Kita perhatikan bahwasanya B per N kurangi 0 sama dengan mutlak B per N kurang dari epsilon jika dan hanya jika si N-nya ini lebih besar dari mutlak B per epsilon. Sebelum kita memilih K epsilon, kita akan buktikan, mutlak B per N kurang dari epsilon sesuai dengan definisi. Kemudian kedua sisi kita kalikan dengan N, sehingga diperoleh mutlak B kurang dari epsilon dikali N. Selanjutnya, kalikan kedua sisi dengan 1 per epsilon, sehingga diperoleh mutlak B per epsilon kurang dari N, sehingga N-nya ini lebih besar dari mutlak B per epsilon. Nah, kemudian kita pilih K epsilon itu lebih besar dari mutlak B per epsilon. Ini akibatnya N ini lebih besar atau sama dengan K epsilon. B per N dikurangi 0 sama dengan mutlak B per N kurang dari atau sama dengan mutlak B per K epsilon, itu juga kurang dari mutlak B per epsilon. Nah, mutlak B per N sama dengan kurang dari atau sama dengan mutlak B per K epsilon kurang dari mutlak B, kita operasikan yang tadinya penyebut jadi pembilang sehingga diperoleh mutlak B dikali epsilon per mutlak B.
Sehingga dihasilkan bahwasanya mutlak dari B per N ini kurang dari atau sama dengan mutlak B per K epsilon dan kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai tentang teorema limit. Nah, yang pertama yaitu tentang barisan kokonvergenan selalu terbatas. Definisi 3.5 barisan terbatas, suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M-nya itu lebih besar dari 0. Nah, M ini elemen dari R, sehingga mutlak Xn kurang dari M untuk setiap N-nya ini elemen dari N. Contoh 3.7, 1/2 N terbatas karena terdapat M sama dengan 1, sehingga 1/2 N kurang dari 1 untuk setiap N ini elemen dari N. Salah satu keistimewaan baris yang konvergen adalah barisan itu pasti terbatas, seperti ditunjukkan teorema 3.3 tentang keterbatasan. Selanjutnya, teorema titik 3 keterbatasan. Jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Ini buktinya misalnya X itu sama dengan Xn, konvergen dengan limit Xn sama dengan X, maka untuk epsilon sama dengan 1, terdapat K elemen dari N besar, sehingga untuk setiap N ini lebih besar dari K. Berlaku mutlak Xn min X kurang dari 1. Atau untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K, berlaku mutlak Xn kurang dari mutlak X plus 1. Pilih M sama dengan supremum dari himpunan mutlak X1, mutlak X2, dan seterusnya, mutlak SK sampai mutlak S plus 1. Maka untuk setiap N elemen dari N berlaku mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Teorema di atas lebih banyak digunakan dalam bentuk kontraposisinya, yaitu termasuk pada lemma 3.1, jika barisan X terbatas, maka X itu divergen jika X-nya tak terbatas. Contoh 3.8 tunjukkan bahwa N kuadrat per N plus 1 itu divergen. Jawab dengan bukti tak langsung dengan menggunakan pengandaian. Nah, menurut teorema keterbatasan, hal ini berarti M itu elemen dari bilangan real, sehingga N kuadrat per N plus 1 kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N-nya ini elemen dari N besar. Nah, kita perhatikan bahwasannya N kuadrat per N plus 1 itu akan lebih besar atau sama dengan N2 per N plus N dan kurang dari M. Untuk setiap N ini elemen dari N besar. Jadi, untuk setiap N elemen dari N besar, N kuadrat plus 2N kurang dari atau sama dengan N per 2 kurang dari M. Atau untuk setiap N ini elemen dari N. N ini kurang dari atau sama dengan 2M. Ini kontradiksi dengan sifat Archimedes, jadi pengandaian salah. Haruslah N kuadrat per N plus 1 terbatas, sehingga karena N2 per N plus 1-nya ini tak terbatas, maka mengakibatkan barisan yang divergen. Nah, selanjutnya yaitu tentang kekonvergenan barisan, di mana hasil operasi dari aljabar dua barisan. Teorema 3.4 limit barisan hasil operasi, misalkan X-nya ini Xn dan Y-nya ini Yn, adalah barisan bilangan real yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X. Nah, dan limit Yn-nya ini sama dengan Y, maka 1, limit Xn plus min Yn sama dengan X plus min Y, dan yang kedua, limit dari Xn dikali Yn sama dengan X dikali Y. Yang ketiga, limit dari Xn per Yn sama dengan X per Y. Dengan syaratnya di mana Y-nya ini tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen dari N besar dan Y-nya ini sama dengan 0. Nah, yang keempat, limit dari Cxn sama dengan C dikali X. Kemudian bukti dari limit, kita akan membuktikan Xn plus Yn sama dengan X plus Y. Misalkan epsilon itu lebih besar dari 0. Karena limit Xn ini sama dengan X, maka setiap K1 elemen dari N, demikian sehingga untuk setiap N ini lebih besar atau sama dengan K1. Untuk mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon per 2. Nah, dan karena limit Yn sama dengan Y, maka setiap K2 elemen dari N besar, sedemikian sehingga untuk setiap N itu lebih besar atau sama dengan K2. Untuk setiap mutlak Yn dikurangi Y itu kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya pilih K ini maksimal K1, K2, maka untuk setiap N-nya itu lebih besar atau sama dengan K,
mutlak dari dalam kurung xm plus yn dikurangi dalam kurung x plus y sama dengan mutlak dalam kurung xn min x plus dalam kurung yn min y itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak xn min x ditambah yn min y. Itu berarti kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 hasilnya kita operasikan sehingga hasilnya epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, untuk setiap k elemen dari n besar, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k, mutlak dari xm plus yn dikurangi x plus y itu kurang dari epsilon. Karena itu limitnya xm plus yn itu sama dengan x plus y. Selanjutnya bukti, misalkan kita akan membuktikan xn dikali yn sama dengan x dikali y. Misalkan epsilonnya itu lebih besar dari 0, karena yn ini konvergen, maka yn terbatas sehingga setiap m lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak yn itu akan lebih besar dari m. Selanjutnya karena limit xn ini sama dengan x, maka akan dihasilkan mutlak xn min x itu hasilnya kurang dari epsilon per 2m. Kemudian kita juga bisa memilih limit yn sama dengan y, maka akan berlaku dua kondisi. Yang pertama yaitu mutlak yn per y kurang dari epsilon per 2x, di mana x-nya ini tidak sama dengan 0. Kemudian mutlak yn min y itu kurang dari epsilon, di mana x-nya ini sama dengan 0. Kemudian kita pilih k-nya itu maksimal K1, K2. Maka dengan operasi yang kita gunakan ini, seperti yang dituliskan, akan dihasilkan bahwasannya nilainya itu akan kurang dari epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, setiap k elemen dari n besar, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k, mutlak dalam kurung xn dikali yn dikurangi dalam kurung x dikali y itu kurang dari epsilon. Nah, maka hal ini terbukti bahwasanya limit xn dikali yn itu sama dengan x dikali y. Selanjutnya contoh 3.9 akan ditunjukkan bahwasanya limit dari 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 itu konvergen dan akan kita tentukan limitnya. Sama halnya seperti pada pembelajaran sebelumnya mengenai tentang limit, kita operasikan limit ini dengan membagi dengan variabel yang memiliki pangkat yang paling tinggi, di mana variabel pangkatnya paling tinggi itu adalah n kuadrat. Sehingga diperoleh limitnya yaitu 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 ditambah 1 per n kuadrat. Kita ketahui bahwasannya 2 dan 3 per n kuadrat itu adalah konvergen, maka 2 plus 3 per n kuadrat juga konvergen. Selanjutnya 1 dan 1 per n kuadrat itu konvergen, sehingga 1 per 1 ditambah 1 per n kuadrat juga konvergen. Nah, adapun tambahannya lagi, 1 plus 1 per n kuadrat ini tidak sama dengan 0 kan? Nah, hasilnya limitnya itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita operasikan dengan barisan hasil operasi limit seperti pada biasanya. Nah, sebelumnya kita bagi dengan variabel yang paling tinggi yaitu n kuadrat. Sehingga diperoleh limitnya yaitu sama dengan 2. Di mana limitnya ini tidak sama dengan 2, maka limit ini konvergen. Selanjutnya yaitu kelestarian urutan. Menurut teorema 3.5 kelestarian urutan, misalkan x-nya ini adalah xn dan y-nya itu yn, barisan bilangan real yang konvergen jika untuk setiap n-nya ini elemen bilangan n besar, di mana xn kurang dari atau sama dengan yn, maka berlaku limit xn-nya ini kurang dari atau sama dengan limit yn. Nah, buktinya misalkan x dan y ini konvergen, maka limit xn sama dengan x dan limit yn ini sama dengan y. Sesuai dengan teorema yang sebelumnya. Nah, kemudian kita andaikan x-nya ini lebih besar atau sama dengan y, atau y dikurangi x-nya ini lebih besar dari 0. Maka epsilon sama dengan x min y. Terdapat k elemen dari n besar sehingga kita peroleh dan kita operasikan. Nah, jadi n-nya ini akan lebih besar atau sama dengan dari k. Di mana untuk xn min yn ini lebih besar atau sama dengan dari x min y dikurangi x min y dan akan kurang dari x min y plus x min y.
Nah, dari operasi yang di atas kita bisa peroleh bahwasannya xn min yn itu lebih besar dari 0 dan xn min yn itu akan kurang dari 2 dikali x min y atau yn kurang dari xn. Hal ini kan kontradiksi, jadi pengandaian kita salah. Haruslah x-nya itu kurang dari atau sama dengan y. Akibat dari teorema tersebut adalah misalkan x-nya ini adalah xn, di mana barisan bilangan real yang konvergen. Nah, yang kedua yaitu xn-nya ini lebih besar atau sama dengan a dan kurang dari atau sama dengan b, maka berlaku limit xn itu lebih besar atau sama dengan a dan kurang dari atau sama dengan b. Selanjutnya mengenai tentang prinsip. Nah, teorema 3.6 prinsip Apit, misalkan x-nya itu sama dengan xn. Nah, si y-nya itu sama dengan yn, maka dan z-nya itu adalah zn. Barisan bilangan real di mana untuk setiap n-nya itu elemen bilangan n besar, kita akan peroleh yn itu lebih besar atau sama dengan xn dan yn-nya ini akan kurang dari atau sama dengan zn. Dan limit xn itu akan sama dengan limit zn, maka y akan konvergen. Sehingga diperoleh limit xn sama dengan limit yn sama dengan limit zn. Nah, dari pembuktiannya ini kita bisa lihat karena limitnya xn ini sama dengan limit zn sama dengan L, maka terdapat K ini elemen bilangan n, sehingga untuk setiap n-nya itu lebih besar atau sama dengan K. Dari pengoperasian pada prinsip Apit ini, jadi untuk setiap n-nya itu kan lebih besar dari K, seperti operasinya tuh dituliskan pada layar. Nah, sehingga diperoleh si mutlak yn min L-nya ini kurang dari epsilon, sehingga terbukti bahwasanya limit yn ini sama dengan L. Selanjutnya tentang kekonvergenan atau kedivergenan barisan bilangan positif. Teorema 3.7 tentang kekonvergenan, kita misalkan xn-nya ini barisan bilangan positif, limit dari xn plus 1 per xn sama dengan L. Ada dua kondisi. Yang pertama, jika L-nya kurang dari 1, maka xn-nya ini konvergen dan limit xn-nya ini sama dengan 0. Dan yang kedua, limit jika L-nya itu lebih besar dari 1, maka xn itu akan bersifat divergen. Buktinya ini ada xn plus 1 per xn sama dengan L dengan pembuktian yang dengan penulisan seperti sebelumnya dengan menggunakan teorema dan dengan membuka tanda mutlak dengan sifat nilai mutlak, maka diperoleh bahwasannya limit xn ini akan sama dengan 0. Prosesnya seperti penghitungan pada layar. Selanjutnya sama halnya dengan bukti yang kedua, akan ditunjukkan bahwa xn-nya ini tak terbatas karena L-nya itu lebih besar dari 1, maka setiap R elemen dari R sehingga R-nya itu lebih besar dari 1 dan R-nya itu kurang dari L, kita akan perhatikan bahwasanya L ini kan kurang dari R, lebih besar dari 0. Nah, dari penghitungan yang dilakukan, artinya bisa diperoleh bahwasannya si xn plus 1 itu akan lebih besar dari rxn untuk setiap n-nya itu lebih besar atau sama dengan K. Nah, dari proses tersebut menimbulkan beberapa akibat, kemudian kita andaikan bahwa xn-nya ini terbatas, maka untuk setiap m sama dengan 0 sehingga c, r, pangkat n itu akan kurang dari xn dan kurang dari m. Selanjutnya dengan penghitungannya ini dihasilkan kontradiksi dengan sifat Archimedes. Jadi haruslah xn-nya ini terbatas sehingga xn-nya itu bersifat divergen. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang contoh dari 3.11, selidiki kekonvergenannya. Yang pertama itu kan B pangkat N per 2 pangkat N. Nah, ini tuh lebih besar dari 0 kan, untuk setiap N-nya itu elemen dari N besar. Dengan menggunakan operasi limit, maka diperoleh hasilnya itu B per 2 lebih besar dari 1. Jadi, barisan B pangkat N per 2N dengan B-nya itu lebih besar dari 0, ini barisan bersifat divergen. Kemudian yang kedua, bahwasannya ada limit
yaitu 2 pangkat 3M per 3 pangkat 2N itu lebih besar dari 0. Untuk setiap N ini elemen dari N besar. Nah, kita operasikan dengan operasi limit sehingga diperoleh bahwasanya 8/9 itu kurang dari 1. Jadi pada soal nomor 2 ini barisannya ini bersifat konvergen dan limitnya itu sama dengan 0. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.